Halo Sobat Iken semua, ketemu lagi bersama saya Syarul Syaraf di acara kita yang paling seru, obrolan paling asik nih, apalagi kalau bukan Topot, teman obrolan podcast. Udah lama nggak ketemu nih ya Sobat Iken ya. Kali ini kita kedatangan tamu nih yang sangat luar biasa, yaitu seorang dokter dari Rumah Sakit Rapateris ya, yaitu Dokter Yuda Nugraha nih. Seorang dokter di IGD, instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Rapateris ya. Beliau akan berbagi informasi nih seputar IGD. Langsung aja kita sambut. Selamat pagi Dokter Yuda. Hari ini nggak sibuk ya dok ya? Karena memang lagi belum ada pasien. Kebetulan saya sedang dinas juga pagi ini. Oke, berarti untungnya tidak mengganggu jam pelayanan dok ya. Oke. Dok, kali ini kita akan membahas nih seputar tentang IGD. Mungkin masih banyak masyarakat yang masih belum tahu nih IGD itu apa, terus tuh fungsinya sebenarnya IGD itu apa. Soalnya kan banyak kasus yang sering fenomena yang terjadi lah kan, khususnya di Kota Jambi ini sedikit-sedikit mau dibawa ke IGD gitu. Padahal kan memang ada klasifikasi khusus ya untuk masuk IGD itu ya dok ya. Iya benar mas. Oke, baik. Benar sekali mas. Kita langsung aja nih dok, supaya nggak lama-lama. Mulai dari kita jelas, mungkin masih ada juga masyarakat yang nggak tahu nih. Sebenarnya IGD itu apa sih dok? Oke, jadi IGD itu kan instalasi gawat darurat ya mas. Jadi segala sesuatu yang menyangkut kegawat daruratan pasien boleh dibawa ke IGD, sehingga IGD adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan penanganan awal dan lanjutan bagi pasien dengan kondisi gawat darurat. Nah, gawat darurat sendiri itu seperti apa? Ya, keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan. Sehingga keberadaan IGD ini sangat viral karena menjadi pintu pertama masuk pasien dengan kondisi kritis, baik yang datang langsung maupun melalui rujukan. Sehingga IGD sendiri berperan untuk melakukan stabilisasi, penanganan cepat, dan bila perlu merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap dan mumpuni. Kecepatan dan ketepatan layanan di IGD juga sangat mempengaruhi keselamatan pasien. Nah, jadi memang untuk kasus-kasus yang gawat darurat membutuhkan penanganan segera atau tanda-tanda vital yang tidak stabil, maka IGD lah tempatnya. Oke, gitu, mas. Berarti memang IGD ini unit layanan khusus ya mas, sebagai pintu pertama juga untuk kondisi pasien yang masuk kategorinya tuh membutuhkan pertolongan sangat cepat ya mas, berarti ya IGD ini ya. Karena kan pintu pertama di rumah sakit ya. Iya betul. Oke, berarti otomatis kriteria yang bisa masuk IGD itu apa aja mas? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu nih yang boleh masuk IGD? Nah, jadi memang kriterianya itu yang pastinya kasus-kasus yang gawat darurat ya, sehingga sudah dimuat juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018, adalah suatu kondisi yang disebut gawat darurat jika memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. Misalnya mengancam nyawa, membahayakan diri sendiri atau orang lain, adanya gangguan pada jalan nafas, pernapasan atau sirkulasi, lalu ada penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik, dan memerlukan tindakan segera. Nah, contohnya nih paling sering nih pasien henti jantung, sesak napas berat, perdarahan masif atau stroke. Kriteria ini penting agar tenaga kesehatan dapat menentukan prioritas penanganan cepat dan tepat. Oke, berarti memang udah ada nih jelas peraturan Menteri Kesehatannya ya dokter Yuda. Kalau memang kriteria gawat darurat itu yang salah satunya kayak mengancam nyawa, membahayakan diri sendiri atau orang lain, atau ada gangguan jalan pernafasan dan sebagainya nih. Berarti memang kondisi yang sangat membahayakan nih. Jadi butuh pertolongan segera, maka masuknya itu lewat IGD dok ya. Iya betul mas, betul. Oke, berarti kira-kira mungkin bisa cerita sedikit dok, alur penanganan pasien kalau misalnya dari lokasi tempat kejadian nih, misalnya nih sampai ke IGD itu, kira-kira prosedur yang biasa dilakukan oleh
rumah sakit ataupun layanan gawat darurat itu seperti apa yang dokter ketahui nih ya? Oke, jadi alurnya itu sendiri ada penanganan itu fasilitas pelayanan kesehatan ya, maksudnya kita rumah sakit itu kan ada beberapa kasus menelpon ke rumah sakit perlu bantuan dan lain-lain. Sebenarnya penanganan itu dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, ya ini lokasi kejadian. Nah, lokasi kejadiannya di mana? Apakah di rumah atau di tempat wisata ataupun di mana? Biasanya setiap daerah pun ada yang namanya PSC ya Mas ya, Public Safety Center. Jadi kita bisa menghubungi ke PSC 119 atau layanan gawat darurat lainnya. Sehingga nanti mereka akan melakukan pertolongan pertama dulu nih pada pasien-pasien membutuhkan penanganan tadi untuk dilakukan stabilisasi dan evakuasi menggunakan ambulan gawat darurat. Nah, selama perjalanan nanti pasien ini tetap dipantau sampai tibanya di rumah sakit. Nah, nanti lalu pasien masuk ke IGD dan dilakukan triase untuk menentukan tingkat kegawatan. Setelah itu, nanti baru dilakukan pemeriksaan awal, resusitasi bila perlu dilakukan, dan perencanaan untuk penanganan lebih lanjutnya lagi nanti oleh dokter jaganya. Oke, berarti memang untuk mekanismenya itu korban lah misalnya atau pasien ini bisa menghubungi layanan gawat darurat ataupun langsung menelpon ke rumah sakit ya Mas ya untuk membutuhkan pertolongan pertama nanti di ambulan berarti nanti pertolongan pertamanya itu Mas ya. Iya, bisa. Iya, makanya nanti selama perjalanan di rumah sakit juga kondisi pasien akan dipantau oleh si penolong tadi. Oke. Nah, tadi kan ada menyinggung soal triase nih, Mas. Banyak juga ada beberapa sobat JKNT yang DM ke Instagram tuh nanya soal triase ini sebenarnya fungsinya apa, terus kenapa kok memang harus menentukannya itu berdasarkan triase nih, Mas, untuk masuk ke IGD nih. Boleh kasih penjelasan nih, Dokter Yuda nih? Oke, jadi tadi saya sedikit menyinggung masalah triase ya. Nah, jadi apa itu triase? Triase itu adalah suatu proses untuk memilih pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Nah, jadi di sini harus dipahami dulu bahwasannya untuk kasus-kasus yang masuk gawat darurat itu tidak ditata laksana atau dilayani berdasarkan siapa yang dulu yang datang. Nah, jadi ada pentingnya triase ini untuk memilih pasien untuk berdasarkan tingkat kegawatannya. Tuh, jadi harus disesuaikan tuh tingkat kegawatannya, siapa yang kondisinya lebih membutuhkan pertolongan cepat, penanganan terlebih dahulu. Nah, nanti si triase ini ada beberapa kategori yang dapat untuk membedakan pasien-pasien tersebut. Pertama ada kategori merah, kritis atau mengancam nyawa, membutuhkan tindakan segera. Atau kategori kuning, itu adalah pasien-pasien yang butuh penanganan tapi tidak langsung mengancam nyawa. Lalu ada kategori hijau, kondisi ringan bisa menunggu, dan hitam itu kondisi pasien sudah meninggal atau cedera fatal. Sehingga triase ini nanti memastikan pasien yang paling membutuhkan penanganan segera mendapatkan prioritas, terutama saat jumlah pasien melebihi kapasitas IGD. Jadi biar dipahami semua bahwasannya untuk di IGD sendiri memang penanganannya berdasarkan triase, jadi bukan duluan siapa yang datang, Mas. Ya, betul. Jadi kita prioritaskan berdasarkan triase tadi. Oke, berarti ini perlu sobat ikan dan masyarakat tahu nih, kalau berbeda sama poli umum Mas ya, kalau duluan ngambil antrian otomatis duluan dilayani. Kalau IGD ini harus berdasarkan triase nih, nggak bisa berdasarkan siapa yang duluan datang nih, karena kan kondisi gawatnya beda-beda, Dokter Yuda. Betul Mas, betul. Oke. Terus kira-kira di IGD sendiri ada apakah cuman berdasarkan triase atau ada level-level tertentu nih kalau untuk kategori gawat daruratnya nih Mas mungkin? Nah, selain dari triase tadi, ada juga beberapa level-level tertentu untuk pembagian pelayanan kegawatan daruratan di rumah sakit. Kalau boleh saya jelaskan, itu ada pertama level 1. Nah, jadi penanganan dasar, masalah jalan nafas, pernapasan, sirkulasi, dan resusitasi, evakuasi. Level 2, itu penanganan seperti level 1, cuman ditambah kemampuan bedah emergensi sederhana, dan penggunaan alat seperti EKG dan defibrilator. Nah, lalu level 3, itu lebih lengkap lagi, termasuk tambahan ventilator,
ruang observasi emergensi, dan bedah emergensi. Lalu yang terakhir itu ada level 4. Nah, ini fasilitasnya udah lengkap nih dengan dokter spesialis onsite 24 jam, anestesi emergensi, lalu kemampuan menangani kasus sangat kompleks, dan pembagian ini memudahkan untuk merujuk pasien ke fasilitas manapun karena dokter spesialisnya sudah standby 24 jam. Oh, oke, berarti memang ada level lagi nih, pembagian level ada 4 level berarti dokter Rida di IGD sendiri, dan level itu Ya, menentukan betul. tingkat kegawat daruratan dan fasilitas yang ada di ruangan tersebut berarti dokter Rida ya. Iya, betul sekali, Mas. Oke. Kira-kira kompetensi apa nih yang harus dimiliki ataupun mungkin peran sebagai tenaga medis di IGD untuk pasien-pasien yang masuk IGD nih dokter Rida? Oke, jadi sebenarnya peran tenaga kesehatan itu sangat penting di IGD ya, Mas ya, karena teman-teman sejawat juga akan menangani kasus-kasus kegawat daruratan yang dimana di situ nyawa taruhannya, bisa jadi nyawa taruhannya. Jadi tenaga kesehatan di IGD sendiri udah pasti ada dokter umum ya di sana, Mas ya. Lebih baik lagi jika ada dokter spesialis, perawat, dan kesehatan lainnya. Nah, mereka ini harus memiliki kompetensi kegawat daruratan seperti kemampuan resusitasi dasar hingga lanjutan, lalu penanganan trauma, serta penguasaan teknik stabilisasi pasien. Nah, untuk perawat sendiri itu minimal berpendidikan di 3 keperawatan dengan pelatihan kegawat daruratan. Nah, jadi semua tenaga kesehatan di IGD ini harus mampu bekerja cepat, tepat, dan kolaboratif. Karena keputusan yang diambil dalam hitungan detik saja itu dapat menentukan keselamatan pasien. Jadi makanya memang di IGD sendiri perawat-perawat itu dituntut cepat dan cakep ya, Mas ya, dalam menangani kasus kegawatan. Karena memang ini berhubungan sama nyawa pasien berarti Mas ya di IGD ini, maka kompetensinya memang harus butuh pelatihan khusus nih untuk kegawat daruratan nih.
Yuk, terima kasih Sobat Ikan semua yang telah menyaksikan dan mendengarkan obrolan 20 menit yang sudah berlalu. Semoga informasi yang kami sampaikan terkait layanan IGD dapat membantu masyarakat dan Sobat Ikan semua memahami fungsi layanan IGD di rumah sakit. Sampai jumpa di obrolan podcast selanjutnya dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa dan informasi yang sangat informatif tentunya. Sampai jumpa, see you next time.